Selamat menikmati. Baiklah sahabat edukasi yang masih setia di frekuensi ini, mari kita dengar penjelasan mengenai pendidikan hari ini yang akan disampaikan langsung oleh penyaji pertama kita, yaitu Kak Fikri. Dan sekarang Kak Fikri sudah ada di samping saya. Langsung saja ya. Halo Kak Fikri. Halo Kak Elsa. Halo Sobat Edukasi. Nah Kak Fikri, apa kabar nih? Sepertinya Kak Fikri ini selama adanya COVID-19, produktivitas meningkat tajam ya? Ya nih, di masa pandemi ini semuanya dilakuin work from home. Mantap. Nah sahabat edukasi, kalau boleh tahu Kak Fikri ini salah satu penggiat atau bisa dibilang tokoh yang aktif berkecimpung di dunia pendidikan. Dan senang sekali rasanya Kak Fikri bisa menemani sahabat edukasi untuk sharing-sharing soal pendidikan. Nah Kak Fikri, untuk penjelasan yang pertama itu menyoal akses pendidikan. Kira-kira nih, menurut Kak Fikri, bagaimana sih akses terhadap pendidikan saat ini? Oke, nah sebelum ke hari ini, akses terhadap pendidikan hari ini, saya rasa kita harus melihat dulu bagaimana sebenarnya akses terhadap pendidikan di Indonesia dari waktu ke waktu. Nah, kita bisa lihat di beberapa tempat di Indonesia itu masih minimnya ruang kelas, terus jalan terhadap ke sekolah itu juga masih banyak yang sulit untuk diakses, dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang itu berkaitan dengan akses terhadap pendidikan. Nah, kalau sekarang di masa pandemi ini apa sih? Nah, di masa pandemi ini sebenarnya ada beberapa hal yang menyangkut akses terhadap pendidikan. Yang pertama itu adalah ketersediaan perangkat untuk melaksanakan belajar mengajar. Yang kedua, urusan jaringan internet. Nah, dari dua ini kita bisa bedah satu persatu. Pertama, ketersediaan perangkat pendidikan yang emang ini nggak dipunyai semua orang. Apalagi teman-teman kita yang itu ada di kelas menengah ke bawah. Tidak semuanya memiliki gawai untuk belajar, ataupun guru-guru yang memang itu tinggal di daerah-daerah yang sulit untuk mendapatkan akses ketersediaan perangkat pendidikan. Nah, pun dengan jaringan internet, ketika beberapa orang ini sudah mampu untuk mendapatkan gawai karena mungkin ya ada donasi atau lain sebagainya, justru jaringan internet kembali menjadi masalah di Indonesia karena tidak semua daerah di Indonesia ini mempunyai jaringan internet yang stabil. Toh pendidikan hari ini sangat mengandalkan gawai dan jaringan internet. Tanpa ada salah satunya, pendidikan tidak akan berlangsung. Mungkin seperti itu Kak Elsa. Oke, berarti yang bisa kita simpulkan bahwa keterbatasan akses itu menjadi penghambat penyelenggara pendidikan, bukan begitu Kak Fikri? Yap, betul sekali. Oke, kita sudah mendengarkan dari narasumber langsung terkait akses pendidikan hari ini. Nah, Kak Fikri, berbicara mengenai akses pendidikan tentunya berangkat dari adanya pola-pola pendidikan. Nah, teman-teman pendengar setia di sini ingin tahu nih, bagaimana cara mengaplikasikan pola-pola pendidikan tersebut? Ya, oke, buat teman-teman sahabat edukasi, sebenarnya secara pola ini ada beberapa pola yang itu diterapkan. Kalau kata Freire itu ada, Freire itu menganggapnya Paulo Freire ya, salah satu tokoh pendidikan dari Amerika Latin. Nah, beliau punya konsepsi pendidikan partisipatorik dengan mengkritisi pola pendidikan gaya bank. Nah, pola pendidikan gaya bank ini yang saya jelaskan pertama itu berkaitan dengan bagaimana sebenarnya murid atau siswa, mahasiswa ini dianggap sebagai gelas kosong, lalu guru, dosen ataupun pengajar itu harus mengisi gelas-gelas yang kosong itu dengan apapun caranya. Akhirnya tidak muncul sebenarnya
tujuan dari pendidikan itu sendiri untuk mengembangkan potensi diri. Nah, kalau di pendidikan partisipatorik ini guru, pengajar, dosen itu bertindak sebagai sama-sama sebagai subjek, bukan, dan tidak menjadikan siswa ini sebagai objek dari pendidikan. Artinya tenaga pendidikan atau pengajar ini mampu untuk menempatkan siswa dengan mengukur potensi-potensi yang ada, akhirnya bisa mengembangkan potensinya masing-masing. Nah, secara sederhana sebenarnya pola pendidikan partisipatorik ini sudah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga pelatihan, di mana lembaga-lembaga pelatihan ini tidak menuntut pesertanya untuk bisa melakukan satu hal yang diinginkan oleh lembaga pelatihan, tapi bagaimana caranya si peserta ini mampu untuk mengembangkan potensi dirinya. Mungkin seperti itu sih bayangannya untuk aplikasinya. Oke. Jadi pola pendidikan semacam itu dinilai sangat efektif ya, Kak? Ya, bisa dibilang itu efektif ya. Karena apa? Karena siswa ini benar-benar menjadi dirinya sendiri, dan akhirnya dia tahu apa yang ia harus lakukan tanpa adanya keterpaksaan dari siapapun. Nah, sangat bermanfaat sekali bukan apa yang disampaikan tadi oleh Kak Fikri. Tapi sebelumnya, sahabat edukasi, tolong jangan kemana-mana. Bagi yang tehnya udah menipis atau tinggal sedikit, silahkan mengambil teh lagi, karena kita akan memutar salah satu playlist yang telah disediakan dari kami. Dan selamat mendengarkan.
gimana nih musiknya? Pasti asik kan? Oke, mari kita lanjut. Tadi kita udah membahas tentang akses pendidikan. Terus pola pendidikan juga kita tadi udah sempat bahas bareng Kak Fikri. Kak Fikri, gimana nih? Bagaimana sih dan mungkin apa saja ya lebih tepatnya, apa saja nilai yang semestinya dibangun dalam dunia pendidikan ini? Kira-kira apa aja nih Kak Fikri? Jadi gini ya, Elsa dan sahabat edukasi, buat nilai yang harus dibangun di pendidikan itu ada beberapa nilai sih menurut saya. Pertama itu nilai etika, kedua itu nilai keadilan, dan terakhir itu nilai ketuhanan. Atau kita balik aja, nilai ketuhanan itu di awal, terus nilai etika, lalu nilai keadilan. Nah, kenapa sih harus ada nilai ketuhanan? Pertama, sebagai seorang manusia yang ya tentunya kita bertuhan, maka nilai-nilai tentang ketuhanan ini perlu ditanamkan di dalam dunia pendidikan. Bahkan saya rasa sangat penting untuk menanamkannya sejak dini. Nah, bisa jadi nilai-nilai ketuhanan ini sudah diajarkan juga sejak di PAUD ya, berarti. Iya. Nah, yang kedua itu nilai etika. Nah, etika ini sangat penting, teman-teman. Kenapa? Meskipun tadi ya pola pendidikannya partisipatorik dengan menempatkan siswa sebagai subjek yang artinya punya wewenang lebih, akan tetapi bagaimana sebenarnya seorang siswa ini bisa menunjukkan etikanya, baik ketika belajar secara offline atau secara tatap muka langsung, ataupun bagaimana sebenarnya etika seorang siswa ketika belajar secara daring. Nah, mungkin ini aja yang sulit hari ini, urusan etika belajar ketika menggunakan pembelajaran secara daring, karena tidak bisa terlihat secara langsung, baik itu oleh guru ataupun oleh teman-teman yang lain. Ya mungkin salah satu nilai etika yang bisa terus ditumbuhkan adalah, salah satu siasatnya adalah dengan mengaktifkan kamera misalkan. Artinya kita bisa selalu fokus melihat bagaimana guru menjelaskan. Nah, terakhir ini nilai keadilan. Nilai keadilan ini harus benar-benar tumbuh, baik itu di dalam diri siswa sebagai pelajar atau mahasiswa, pun dengan guru atau dosen sebagai pengajar. Kenapa nilai keadilan ini perlu hadir? Ya tadi, pertama urusannya masih banyaknya orang-orang yang memang ini tidak mampu untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan. Yang kedua adalah ketika belajar di kelas, unsur keadilan ini memang sangat penting. Bagaimana sebenarnya kita harus bersikap adil pada siapapun. Adil dalam memberikan nilai, misalkan untuk guru pun perlu adil. Pun dengan bagaimana sebenarnya seorang siswa sama siswa ini bisa berlaku adil. Nah, sebenarnya bagaimana kita melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu dengan melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu ini benar-benar berlaku adil. Artinya misalkan kita sedang mengerjakan soal ujian, nah bagaimana sebenarnya kita ini bisa mengerjakannya dengan usaha sendiri. Artinya rasa keadilan itu kita tumbuh dalam diri kita sendiri. Nah, berbicara adil ini saya ingat sepenggal kata dari Pramudia Anandatur. Seorang terpelajar itu harus bersikap adil sejak dalam pikiran maupun perbuatan. Akhirnya kan mungkin itulah nilai-nilai yang memang saya rasa perlu hadir di dalam dunia pendidikan. Baik, jadi intinya kalau kita sudah sesuai dengan nilai-nilai yang tadi disebutkan oleh Kak Fikri, artinya kita memiliki masa depan pendidikan yang akan lebih baik lagi gitu ya Kak? Ya, betul sekali Kak Elsa. Nah, baik. Tadi kita udah membahas mengenai akses pendidikan, pola pendidikan, sampai nilai yang harus dihadirkan dalam dunia pendidikan itu sendiri. Oke, baiklah para pendengar setia, sahabat edukasi. Jangan pindah gelombang dulu, tetap di sini di Aster FM, Radio Pendidikan. Karena kami akan kembali dengan ilmu-ilmu yang tentunya lebih menarik lagi setelah yang berikut ini. So find someone great, but don't find no one better. I hope you're happy, but don't be happier. And do you tell her she's the most beautiful girl you've ever seen? An eternal love
shit you know you'll never mean. Remember when I believed you meant it when you said it first to me. And now I'm picking her apart, like cutting her down to make you miss my wretched heart. But she's beautiful, she looks kind, she probably gives you butterflies. I hope you're happy, but not like how you were with me. I'm selfish, I know, I can't let you go. So find someone great, but don't find no one better. I hope you're happy, I wish you all the best. Really say you love her, baby, just not like you loved me. And think of me fondly when your hands are on her. I hope you're happy, but don't be happier. I hope you're happy, just not like how you were with me. I'm selfish, I know, can't let you go. So find someone great, but don't find no one better. I hope you're happy, but don't be happier. Oke, pendengar Aster FM Radio Pendidikan, itu tadi lagu yang kami putar untuk sahabat edukasi yang masih mengikuti, yang masih sama-sama mendengarkan bincang-bincang santai ini. Nah, kita akan lanjut perbincangan kita tentang profesionalisme guru sebagai pendidik. Dari tadi yang menyajikan itu Kak Fikri saja ya. Nah, sekarang kita coba tanya kamu Ayat nih. Kamu Ayat, bagaimana pandangan tataran nasional terhadap masalah profesi guru? Baiklah, saya akan menjelaskan tataran nasional terhadap masalah profesi guru. Itu ada beberapa sebab mungkin yang memang jadi penyebab atau jadi faktor-faktor tertentu. Yang pertama adalah sepanjang sejarah kemerdekaan, penghargaan pemerintah terhadap profesi guru itu relatif rendah. Pembangunan pendidikan selalu diarahkan kepada komponen pendidikan di luar guru sebagai komponen utama dalam proses menghasilkan warga negara yang kompetitif dan berkualitas. Jadi banyak sekali masalah yang terjadi ketika profesionalisasi guru itu teruji, maka yang terjadi adalah siswa menjadi kompetitif, siswa menjadi expert dalam bidang tertentu sehingga menjadi feedback yang baik buat negara. Nah, makanya setiap guru yang mempunyai basic atau mempunyai hobi, mempunyai kesukaan terhadap suatu pelajaran, maka itu harus menjadi modal utama untuk mempelajari bidang tersebut lebih dalam sehingga menjadi profesional guru tersebut. Nah, mungkin itu dari segi sejarah pemerintah memang kurang memperhatikan fasilitas terhadap guru dan lebih mengutamakan kepada komponen pendidikan di luar guru. Jadi lebih ke pembangunan sekolah, pembangunan sarana prasarana olahraga, sehingga lupa membangun keilmuan-keilmuan yang dimiliki oleh guru-guru tersebut. Percuma kan pembangunan bagus, bangunan tinggi, tapi isi kepala kosong. Yang sangat disayangkan. Yang kedua adalah bangsa dan negara ini membutuhkan jumlah guru yang sangat banyak. Kita tahu anak-anak muda telah banyak terlahir, telah banyak beregenerasi, sehingga membutuhkan penyeimbang seorang pembimbing, yaitu guru. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi dari legislatif dan eksekutif untuk menyediakan anggaran rutin berupa gaji dan tunjangan, meskipun harus mengurangi anggaran pembangunan pada sektor lain. Nah, makanya kalau misalkan dari pemerintah sudah menunjang dengan gaji yang baik, sudah menunjang dengan tunjangan yang cukup, bisa jadi itu menjadi penyemangat bagi guru-guru atau bagi dosen-dosen yang mengajar. Jangan sampai ada beberapa kasus di Indonesia yang
viral atau bahkan mungkin semua orang tahu bahwa ada guru honorer digaji per bulannya itu 300.000, pemberian gaji 4 bulan tidak diberi, ketika 5 bulan menjelang 5 bulan baru dikasih 700.000. Yang menerima gaji gurunya itu merasa senang dan diupload ke media sosial. Tentunya banyak tanggapan dari netizen dan hampir semuanya mengatakan bahwa tidak layak, bahwa selama 4 bulan mengajar digaji dengan gaji 700.000. Dan akhirnya pihak sekolah melalui pesan WhatsApp-nya memecat guru tersebut. Honorer 4 bulan digaji sekali 700.000, kalian digaji dipecat. Bagaimana? Miris ya Kak? Miris. Tentunya sangat miris sekali. Padahal peran pemerintah dan juga peran dari beberapa pihak mungkin yang berkecimpung di dalamnya harus bertanggung jawab dengan adanya kasus tersebut. Dan yang ketiga adalah profesi guru diperlukan oleh seluruh masyarakat. Namun perhatian masyarakat khususnya dunia usaha dan industri membantu guru dalam melaksanakan pekerjaan atau jabatannya secara profesional masih sangat rendah. Jadi maksudnya adalah beberapa profesi guru tidak diajukan hanya untuk siswa-siswi, tapi guru-guru juga perlu sedikit melangkah lebih maju, mendekatkan diri pada masyarakat untuk mendapatkan hati-hati mereka agar keberlangsungan pendidikan tidak stuck di tidak stuck di orang-orang muda, tapi di orang-orang tua juga butuh yang namanya tambahan ilmu, terutama dalam teknologi, terutama dalam ilmu-ilmu pembaharu yang baru ditemukan sekarang. Mereka kan tidak tahu, atau bahkan mereka bisa disebut dengan kudet. Sayang sekali. Yang keempat adalah dalam kondisi keberanian untuk menyediakan anggaran peningkatan kompetensi guru masih rendah. Pemerintah tetap melakukan usaha peningkatan penghasilan agar memiliki kemampuan secara mandiri dalam melakukan usaha peningkatan kompetensi atau profesionalitasnya. Seharusnya ada bimbingan tertentu yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan pengeluaran anggaran bagi guru. Jadi mungkin ini sudah berjalan sejak lama, bahwa sebelum guru dilakukan pengajaran terhadap murid akan ada peningkatan kompetensi terlebih dahulu. Makanya jangan sampai kasus-kasus terdahulu terulang dikarenakan murid itu lebih pintar daripada guru. Bagus seperti itu, cuman dalam beberapa masalah mungkin bakal merasa tidak dihargai oleh murid, atau mungkin murid menjadi lebih berkepala besar daripada guru. Nah, makanya untuk menghindari hal itu, pemerintah melalui melalui kepala sekolah ataupun melalui instansi pendidikan tersebut melakukan peningkatan kompetensi bagi guru-guru yang baru menginjak atau baru melakukan mengajar di sekolah-sekolah tertentu. Terutama beda antara sekolah perkotaan, sekolah pedesaan ataupun sekolah pertengahan. Kultur, suasana, cuaca mempengaruhi sikap ataupun mempengaruhi perilaku dari setiap muridnya, sehingga beda juga pemberian materi yang diberikan oleh guru terhadap muridnya. Dan mungkin yang terakhir adalah ada faktor dari globalisasi mungkin. Kenapa ada globalisasi? Karena Indonesia pada masa ini seharusnya sudah mempersiapkan warga negaranya untuk memiliki SDM yang berkualitas, kompetitif, dan memerlukan guru yang profesional dalam jumlah yang cukup dan berkualitas tinggi. Dalam menghadapi kondisi itu tanpa komitmen dan tujuan yang jelas untuk meningkatkan gaji atau penghasilan guru, maka akan sulit untuk menghadapi tantangan masa depan seperti yang saya sebutkan di atas. Jadi kalau misalkan tidak diimbangi dengan gaji yang baik, sayang sekali kan beberapa orang cerdas di Indonesia itu melarikan diri ke luar negeri dikarenakan tidak dihargai dalam finansial, terutama
kurang didukung oleh pemerintah sehingga mereka melarikan diri atau bahkan diundang oleh negara lain untuk diminta mengajar ataupun menjadi tenaga kerja di sana. Sayang sekali kan? Ya betul sekali. Tadi telah disampaikan oleh Kak Muayat penjelasan yang begitu panjang dan tentunya mengandung berbagai jenis polemik yang terjadi di Indonesia. Dan semuanya itu emang sudah dapat dilihat dan dirasakan tentunya oleh para pendengar setia, sahabat edukasi, bahkan seluruh masyarakat juga sudah dapat membayangkan kejadian di atas seperti yang tadi. Bukan begitu ya, Kak Muayat? Iya benar sekali. Nah, pendengar, kita sudah dengarkan penjelasan yang begitu detail dan berbicara mengenai kebijakan-kebijakan Depdiknas, Departemen Pendidikan Nasional dalam pengembangan profesi guru atau pendidik juga merupakan masalah profesi guru yang ada pada tataran nasional. Sekarang kita lanjut dengan kompetensi guru dan apa saja sih sebetulnya syarat-syarat yang harus dikuasai oleh guru tersebut. Tapi tahan dulu, setelah lagu yang menarik ini, jadi sahabat edukasi jangan kemana-mana dulu. I caught it bad just today. You hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you living the life, but nigga, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, only here to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like I wanna sell what you're buying. I wanna feel on your ass in the wire. I want that jet lag from fucking and flying. Shoot a shot in your mouth while I'm riding. Oh, I mean, a sign of the times every time that I speak. A dime and a nine, it was mine every week. What a time and a climb, God was shining on me. Now I can't leave, and now I'm making hella Italy. Never want the niggas that's in my league. I wanna fuck the ones I envy. I envy. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, only here to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like call me by your name. Tell me you love me in private. Call me by your name. How do I care if you're lying? In the cinema, I wanna get them. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis, muka klimis katanya necis, jenggotan dikatai teroris, bersurban dibilang karap-harapan, bercelana levis dibully ke barat-baratan, diam dianggap pasif, lantang katanya subversif, bertani dianggap kuno,
jadi pegawai di stempel mental londo. Memilih jadi kere salah, ingin kaya sangatlah susah. Belum berhasil dihina, sukses jadi omongan tetangga. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Menjadi bintang ketinggian, menjadi tanah kerendahan, jadi matahari gak sanggup, menjadi bulan terlalu redup. Gedung-gedung ditinggikan, akal sehat dihancurkan, sekolah dimahalkan, ilmu dibuang ke selokan. Guru setra sudah digelar, dalangnya akan berkoar. Lakon sudah disiapkan, korban-korban pasti dibungkam. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Maling sandal dibakar, koruptor berkelakar. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Baiklah pendengar Aster FM, radio kita bersama. Baru saja kita dengarkan lagu yang tentunya dapat membangkitkan semangat kita dan meningkatkan konsentrasi berpikir kita. Tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Kak Muayat gitu. Nah, perlu sahabat ketahui bahwa Kak Muayat ini salah satu tokoh penggerak dalam bidang pendidikan. Nah, sekarang kita lanjut kembali dengan Kak Muayat. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai kompetensi guru. Langsung saja saudara-saudara, silahkan Kak Muayat. Sekarang kita lanjutkan di bagian kompetensi guru. Kompetensi merupakan pemilikan atau penguasaan, keterampilan, dan kemauan yang dituntut oleh jabatan seseorang. Seorang calon guru harus menguasai kompetensi guru dan harus mengikuti pendidikan khusus profesi. Undang-undang guru dan dosen mencakup 4 kompetensi yang selanjutnya akan dielaborasi menjadi beberapa subkompetensi. Yang pertama, kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepemilikan terhadap 1. Kepribadian yang mantap dan stabil. 2. Kepribadian yang dewasa. 2 poin ini saya akan jelaskan mungkin kenapa harus mantap dan stabil. Beberapa guru yang mungkin pemula dalam melakukan pengajaran terhadap siswa atau mahasiswa itu suka kurang niat dalam artian menyerah
menghadapi sifat-sifat siswa yang memang nyeleneh atau menghadapi kelakuan mahasiswa-mahasiswa yang membangkang dalam proses belajar mengajar sehingga kurang stabil dan kurang mantap dalam niatnya ataupun dalam mengajarnya. Dan yang kedua adalah kepribadian yang dewasa. Dewasa dalam artian adalah bisa menempatkan sesuatu yang memang seharusnya diberikan dan juga sesuatu yang tidak seharusnya diberikan kepada mahasiswa ataupun siswa. Jangan sampai salah dalam memberikan informasi ataupun salah dalam memberikan sikap yang baik terhadap mereka. Dan yang ketiga adalah kepribadian yang arif, dalam artian di sini ialah bijaksana. Banyak sekali kasus di Indonesia yang menyangkut siswa berkelahi di dalam kelas lalu dikarenakan guru-gurunya acuh ataupun guru-gurunya tidak mengetahui hal tersebut sehingga satu nyawa dari siswa tersebut menghilang. Nah, kearifan kebijaksanaan yang dilakukan oleh guru seharusnya bisa mencegah sifat-sifat buruk mereka. Dan yang keempat adalah kepribadian yang berwibawa. Berwibawa berarti tidak letoy, tidak lemah, tidak, kalau kata orang Sunda, tidak lulus. Nah, jadi seperti itu kepribadian yang berwibawa yang harus dimiliki oleh guru. Dan yang kelima adalah berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan. Kenapa ini bisa menjadi poin terakhir dan titik pentingnya adalah di sini. Akhlak mulia itu bisa mencakup semua sifat yang dimiliki oleh guru tersebut. Mulia dalam artian perkataannya, mulia dalam artian perbuatannya, dan juga harus menjadi teladan yang baik pula bagi siswa atau mahasiswanya. Makanya di beberapa daerah di Indonesia, guru dituntut harus memiliki berpakaian yang baik, berperilaku yang baik, jangan sampai menjadi contoh yang buruk bagi siswa atau mahasiswanya. Dan yang poin kedua adalah kompetensi pedagogik yang meliputi antara lain memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip dan perkembangan kognitif, prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bakal ajaran awal dan ajaran akhir di peserta didik. Yang kedua, merancang pembelajaran termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, penerapan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, menyusun dan rancangan dalam merancang pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran, menata latar pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Jadi jangan sampai kelas itu rame, ke sana, ke kanan, ke kiri, nggak jelas gitu kan. Yang keempat, merancang dan melakukan evaluasi pembelajaran. Hampir dari semua kinerja yang dilakukan oleh manusia harus ada evaluasinya. Yang kelima, mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Jadi jangan sampai terpendam bakat-bakat pribadi yang dimiliki oleh siswa atau mahasiswanya. Dan poin ketiga adalah kompetensi profesional, antara lain menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi dalam artian kurikulum, struktur, konsep, metode, dan keilmuan yang menaunginya, memahami hubungan konsep antara mata pelajaran terkait dan menerapkan konsep keilmuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak percuma mempelajari ilmu yang diberikan oleh guru kepada siswa-siswanya. Yang kedua, menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan materi di bidang studi. Jangan sampai stuck di situ. Jadi harus, kalau di mahasiswa mungkin beberapa orang sudah mengetahui hal ini, bahwa kita mahasiswa tuh harus mencari ilmu sendiri, tidak bergantung pada guru ataupun bergantung apa yang diberikan oleh guru, tapi kita harus mencari ke perpustakaan, ke artikel-artikel, ke jurnal, seperti itu. Yang keempat adalah kompetensi sosial, berkenaan dengan dan kemampuan pendidikan sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif, dan mampu berkomunikasi dan bergaul secara aktif dengan peserta didik, dengan sesama pendidik, dengan orang tua, dengan dengan masyarakat. Tentunya itu bisa dilakukan, bisa dikomunikasikan dengan baik bila mana seorang guru telah melakukan hal tersebut dengan sering, sehingga menjadi lugas pembahasannya, sehingga menjadi tenang bawaannya. Itulah yang menjadi patokan utama dalam melakukan komunikasi dengan beberapa pihak tertentu. Oke, jadi intinya seorang guru itu harus berkompetensi sebagai pendidik ya, kamu Ayat? Iya, benar. Ya,
ada pertanyaan terakhir nih. Kira-kira kamu Ayat, Kak Fikri, bagaimana cara pandangnya khususnya itu peran guru dan orang tua yang seperti apa nih yang harus hadir dalam dunia pendidikan sekarang ini? Oke, mulai dari Kak Fikri. Kak Fikri bagaimana menyikapi tentang persoalan seperti ini, Kak? Oke, nah untuk apa ya? Tadi ya, berbagi peran orang tua dan guru. Sebenarnya di masa pandemi ini menarik karena ketika pendidikan jarak jauh atau secara daring ini, saya rasa hanya menyentuh aspek kognitif. Nah, aspek kognitif ini artinya hanya ranah-ranah keilmuan saja yang tersentuh, hanya pemenuhan kapasitas otak saja yang tersentuh. Nah, ada yang tertinggal, ada aspek afektif dan psikomotorik yang itu saya rasa tidak bisa dicapai dalam pendidikan secara daring ini. Nah, makanya orang tua di sini sebenarnya harus berperan selain mengawasi pemenuhan tugas untuk tadi ya pemenuhan aspek kognitif tadi, urusan afektif atau urusan diri, urusan hati, urusan ruhiyah ini perlu juga untuk dihadirkan oleh orang tua ketika di rumah pun dengan aspek psikomotoriknya. Bagaimana sebenarnya aktivitas-aktivitas fisik siswa ini ketika di rumah. Misalkan kalau belajar offline itu ada pelajaran olahraga atau ada praktikum-praktikum yang memang itu mengasah hal-hal yang bersifatnya psikomotorik. Nah, bagi saya sinergitas guru dan orang tua ini ada di sini. Tadi ketika guru hanya mampu atau memang saya rasa terpaksa untuk hanya menyentuh aspek kognitif, nah perannya orang tua itu ada di sisi afektif dan psikomotoriknya. Mungkin begitu Kak Elsa dan sahabat edukasi. Baik, artinya peran dari keduanya tentu sangat menentukan ya, Kak Fikri. Ya, betul sekali Kak Elsa. Nah, lantas kalau menurut kamu Ayat nih, seperti apa kira-kira peran guru dan orang tua dalam dunia pendidikan? Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kak Fikri. Tentunya dua faktor tadi, dua sinergi tadi seharusnya bisa berkolaborasi dengan baik sehingga menghasilkan anak didik yang baik pula. Jangan sampai dari guru udah bagus, pemberian materi, pemberian ilmu udah bagus, dari orang tua hanya menyuruh tanpa membimbing anaknya untuk menjadi seseorang yang baik. Jadi ada beberapa orang tua yang memang acuh terhadap pendidikan daring ini atau bahkan menyepelekan pendidikan daring ini. Jadi di beberapa orang tua, di beberapa siswa dengan orang tuanya yang sangat acuh, mereka membiarkan anaknya untuk bermain game, untuk bermain game online atau bahkan membiarkan anak-anaknya bermain di luar dengan tanpa ada batasan waktu tertentu. Seharusnya orang tua juga harus berperan untuk bisa membentengi anaknya ketika di jam-jam tertentu. Jadi udah ada porsinya tersendiri seharusnya. Nah, ini kembali lagi kepada kita sebagai mungkin pribadi atau kita sebagai mahasiswa harus bisa memporsikan hal-hal tersebut untuk menjadi patokan dalam pembelajaran proses pembelajaran daring ini. Mungkin sekian dari saya Kak Elsa. Baiklah sahabat edukasi, sudah cukup banyak yang dijelaskan oleh kedua narasumber hebat kita. Dan mereka ini, Kak Fikri dan kamu Ayat, adalah tokoh-tokoh yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Tadi telah kita kupas bersama mengenai pendidikan hari ini. Dan untuk para penyaji, para narasumber, saya ucapkan banyak terima kasih untuk ilmu yang telah dibagi-bagi pada kita semua. Terima kasih pendengar setia, sampai jumpa. Dan setelah ini kita semua akan mendengarkan puisi yang disampaikan oleh sastrawan ternama kita, ya ini Bung Tompel. Selamat mendengarkan. Saya akhiri saja. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih dan tetap semangat. Kau ini bagaimana? Kau bilang aku merdeka.
Kau memilihkan untukku segalanya. Kau suruh aku berpikir kau tuduh aku kafir. Aku harus bagaimana? Kau bilang bergeraklah. Aku bergerak, kau curigai. Kau bilang jangan banyak tingkah. Aku diam saja, kau waspadai. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku memegang prinsip. Aku memegang prinsip. Kau tuduh aku kaku. Kau suruh aku toleran. Aku toleran. Kau bilang aku pelin-pelan. Aku harus bagaimana? Kau suruh maju. Aku maju, kau selimpung kakiku. Kau suruh aku bekerja. Aku bekerja, kau ganggu aku. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku takwa. Khotbah keagamaanmu membuatku sakit jiwa. Kau suruh aku mengikutimu. Langkahmu tak jelas arahnya. Aku harus bagaimana? Kau suruh menghormati hukum. Kebijaksanaanmu menyepelekannya. Kau suruh berdisiplin. Kau mencontohkan yang lain. Kau ini bagaimana? Kau bilang Tuhan sangat dekat. Kau sendiri memanggil-manggilnya dengan pengeras suara setiap saat. Kau bilang kau suka akan damai. Kau ajak aku setiap hari bertikai. Aku harus bagaimana? Kau suruh membangun. Aku membangun, kau merusakkan segalanya. Kau suruh menabung. Aku menabung, kau menghabiskannya. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku menggarap sawah. Sawahku kau tanami rumah-rumah. Kau bilang aku harus punya rumah. Aku punya rumah, kau meratakannya dengan tanah. Aku harus bagaimana? Kau larang berjudi. Permainan spekulasimu menjadi-jadi. Kau suruh bertanggung jawab. Kau sendiri terus berucap wallahu a'lam bishawab. Kau ini bagaimana? Kau suruh jujur. Aku jujur, kau tipu aku. Kau suruh aku sabar kau injak tengkukku. Aku harus bagaimana? Kau suruh memilihmu sebagai wakilku. Sudah kupilih. Kau bertindak sendiri semaumu. Kau bilang kau selalu memikirkanku. Aku sabar saja. Kau merasa terganggu. Kau ini bagaimana? Kau bilang bicaralah. Aku bicara. Kau bilang aku ceriwis. Kau bilang jangan banyak bicara. Aku bungkam. Kau tuduh aku apatis. Aku harus bagaimana? Kau bilang kritiklah. Aku kritik dan kau marah. Kau bilang carilah alternatifnya. Aku beri alternatif. Kau bilang jangan mendikte saja. Kau ini bagaimana? Aku bilang terserah kau. Kau tak mau. Aku bilang terserah kita. Kau tak suka. Aku bilang terserah aku. Kau memakiku. Kau ini bagaimana? Atau aku harus bagaimana? Kosmos 19